Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung mengakses satusehat.kemkes.go.id. Satusehat.kemkes.go.id itu adalah portal Satu Sehat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendaftaran melalui alamat link berikut. Kalau sudah mungkin bisa langsung saya lanjutkan. Sebelum dimulai, mungkin ada beberapa yang harus disiapkan. Salah satunya adalah jika Bapak Ibu sekalian menggunakan vendor, pastikan vendor tersebut sudah bergabung atau sudah diverifikasi ketersediaannya oleh Satu Sehat Kemkesnya ya, Kemenkesnya sudah diverifikasi oleh Kemenkes. Yang nomor 2, jika secara mandiri, pastikan sistem sudah terdaftar PSE Kominfo. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan Bapak Ibu sekalian rumah sakitnya menggunakan sistem mandiri, harapannya sudah terdaftar ke dalam PSE Kominfo, seperti itu. Yang ketiga, pastikan Fasiankes sudah terdaftar di Kemenkes ya, bisa melihat di alamat registrasi fasiankes.kemkes.go.id. Jadi pastikan nama Faskes Bapak Ibu sekalian itu sudah terdaftar ke dalam website tersebut. Soalnya nanti ketika kita daftarkan aplikasi tersebut, itu harus menginputkan kode Faskes dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang nggak kalah penting itu harus menyiapkan beberapa dokumen nih sebelum kita terdaftar ke dalam aplikasi Satu Sehat tersebut. Yang pertama adalah surat izin operasional Fasiankes. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan surat ini. Terus kemudian adalah fakta integritas. Yang ketiga adalah surat kuasa atau surat tugas. Yang keempat adalah surat kerjasama dengan penyedia RME. Jadi kalau Bapak Ibu pakai vendor, itu kan pasti ada ya secara kontrak atau secara NDA dan sebagainya. Itu harapannya kalau misalkan belum ada, dimintakan ke vendor terkait untuk nantinya data ini dimasukkan ke dalam salah satu syarat pendaftaran Satu Sehat, seperti itu. Nomor 5 adalah surat pernyataan variabel dan metadata. Nanti template-nya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa langsung download ketika sudah melakukan pendaftarannya. Gitu. Keenam, itu nanti dokumentasi sistem RME. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan vendor, itu nanti boleh dimintakan ya semacam kayak tutorial atau semacam user manual ke vendor tersebut. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem mandiri, itu harapannya ada user manual yang harus dibuat untuk diupload ke dalam aplikasi atau Satu Sehat tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung kita praktekkan ya. Jadi ini untuk cara pembuatannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah langsung akses link tersebut, itu Bapak Ibu bisa melihat klik masuk ya. Klik masuk di pojok kanan. Terus kemudian nanti lakukan registrasi. Lakukan registrasi, kemudian ini adalah hanya untuk membuat akun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi akunnya ini harus terbentuk terlebih dahulu sebelum mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Satu Sehat. Seperti itu. Jadi data akunnya harus disiapkan dulu, setelah itu baru bisa dilakukan pengisian data terkait Satu Sehat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendaftaran ini ya, pendaftaran akun, itu nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima email yang harus segera diverifikasi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah pendaftaran nanti akan dikirim email oleh Satu Sehat, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung memverifikasinya. Oke, setelah verifikasi email itu sudah selesai Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa langsung login ke akun masing-masing. Jadi kan tadi ketika kita buat akun itu kita mengisikan username, password dan sebagainya. Itu email dan passwordnya bisa dimasukkan untuk login Bapak Ibu sekalian. Loginnya nanti menggunakan email dan password. Ya, ini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lupa terkait passwordnya, itu bisa menggunakan fitur reset password di sini.
Oke, lanjut ke panduan pendaftaran institusi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah login, harapannya yang di sini tadi sudah mengikuti ya, sudah sampai ke login, sudah login semua, pasti akan muncul nanti dashboard atau semacam halaman utama di sana. Oke, itu ada semacam registrasi institusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika sudah login, itu langsung ke menu registrasi institusi. Nah, di sana kita tinggal klik pencarian atau klik button untuk pengisian dari registrasi institusi tersebut. Oke, setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian pilih yang fasilitas kesehatan Bapak Ibu. Jadi jangan milih sebagai vendor, tapi memilih sebagai fasilitas kesehatan. Soalnya nanti ketika kita milih sebagai vendor akan beda form yang akan kita isikan, seperti itu. Oke. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih ya jenis fasilitas kesehatannya apa nih? Apakah rumah sakit, apa klinik, atau nanti dia praktek mandiri dan sebagainya. Nah, data kode Fasiankes tersebut itu sesuai dengan kode yang sudah terregistrasi ke dalam Fasiankes dari Kemenkes. Oke, setelah itu Bapak Ibu sekalian mengisikan profil dari Vaskes. Jadi nanti ketika kita sudah memilih kode Vaskesnya, itu nanti kita masuk ke dalam lengkapi profil Vaskesnya. Jadi kita mengisikan nomor HP, nomor teleponnya dari Vaskes, alamatnya apa, terus kemudian nanti dokumennya harus diunggah juga ya, terkait surat izin operasionalnya itu harus diunggah. Dan juga dokumen fakta integritas yang kita sudah siapkan tadi, gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau data ini, kalau semisal sekarang masih belum ada, itu bisa ketika di rumah sakit atau di klinik ataupun di Vaskes yang lain, ketika ingin melakukan pendaftaran bisa menyiapkan dokumen tersebut. Oke, di nomor ketiga ini kita memilih ya, menggunakan vendor atau menggunakan sistem mandiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menggunakan vendor, itu pilih yang di sebelah kiri. Nah, ketika nanti sudah dipilih sebelah kiri, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menggunakan vendor mandiri, itu pilih yang di sebelah kanan. Kemudian setelah kita pilih vendor yang bekerjasama dengan Vaskes, itu kita pilih nih vendor siapa yang bekerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian pastinya kan sudah ada vendor atau bahkan pengembang mandiri gitu ya. Kalau misalkan sudah ada, itu tinggal kita pilih vendornya siapa. Tapi dengan syarat vendor tersebut sudah terdaftar atau terverifikasi oleh Satu Sehat. Jadi kalau misalkan vendor Bapak Ibu masih belum terdaftar di Satu Sehat, itu masih belum bisa muncul ke pilihan vendor yang dipilih ini. Seperti itu. Terus kemudian juga Bapak Ibu sekalian harus mengunggah bukti kerjasamanya, entah itu nanti NDA atau kontrak kerjasama antara Vaskes dan juga vendor. Nah, kemudian untuk lengkapi data sistem RME ini lebih baik diisikan oleh vendor karena di sini ada nomor PSE dari vendor tersebut, terus kemudian ada juga beberapa data-data dari vendor. Ini sama ya Bapak Ibu, jadi detail-detail teknis terkait apakah servernya itu ada di Indonesia atau tidak, terus kemudian apakah menggunakan keamanan ISO 27001, itu lebih baik diserahkan kepada vendor supaya nanti vendornya yang akan mengisi nih, apakah sudah sesuai dengan aturan dari Kemenkes. Jadi untuk form ini lebih baik diisikan oleh dari sisi vendornya, seperti itu. Setelah sesuai, Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan penyimpanan data. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah merasa datanya sudah sesuai, terus kemudian juga sudah berkoordinasi dengan vendor, bisa menyimpan data untuk diproses menjadi verifikasi oleh Satu Sehat. Nah, setelah data kita kirim, nanti dari Satu Sehat akan mengirimkan semacam status. Jadi ada statusnya itu berhasil, apakah statusnya ditolak,
atau statusnya ini masih dalam proses penilaian. Jadi nanti dari sisi Kemenkes itu akan menilai nih dari dokumen-dokumen yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian itu apakah sudah sesuai dengan format, apakah sudah sesuai dengan tata cara pengiriman dari satu sehat tersebut. Nah, ketika data tadi ditolak, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih apakah ditolaknya itu kenapa? Apakah datanya ada yang kurang sesuai? Apakah datanya ada yang kurang benar seperti itu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di sini ada yang ditolak itu bisa ketahuan nih yang nggak sesuai itu di mananya seperti itu. Nah, ketika statusnya ini sudah diverifikasi atau sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian itu akan bisa mengakses kode API ya. Kode API ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan vendor, kode API-nya ini bisa diserahkan ke vendor untuk dimasukkan ke dalam sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti set yang nyeting terkait cons ID-nya kalau BPJS ya ada cons ID, terus kemudian ada secret key dan sebagainya itu akan dikirimkan atau disettingkan oleh vendor terkait seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada kendala tata cara registrasi, terus kemudian ada tata cara mungkin status batalnya ini kenapa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi customer service dari Satu Sehat. Mungkin itu aja ya. Kalau ini sama ya. Tata cara apa aja data-data yang dibutuhkan. Mungkin itu aja kalau dari tata cara registrasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.